Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 18 April 2020. Injil hari ini diambil dari Matius bab 28 ayat 8 sampai 15. Kita diingatkan supaya jangan takut karena Tuhan selalu menyertai kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sendiri ingatkan kami supaya jangan takut. Kami mohon semoga Roh-Mu selalu menguasai hidup kami, sehingga berkat kehadiran-Mu kami selalu merasa dikuatkan. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan kepada yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada saudara-saudara itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah "Jangan takut, aku menyertai kamu." Injil hari ini menceritakan kepada kita bahwa ada beberapa perempuan mendapat berita bahwa Yesus Kristus sudah bangkit. Reaksi mereka dalam menanggapi berita ini adalah takut dan sukacita. Mengapa takut? Karena hal itu sungguh sesuatu yang baru bagi mereka. Takut menceritakan berita itu karena berita itu sungguh di luar daya nalar manusia. Apakah berita itu akan diterima dan dipercayai oleh yang menerimanya? Tetapi di pihak lain, mereka juga alami sukacita yang sangat luar biasa. Mujizat terjadi ke atas Yesus. Yesus yang sudah mati, kini hidup kembali. Mereka lari dengan penuh sukacita, mau menceritakan peristiwa gembira yang sangat luar biasa ini kepada para rasul. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, apa sesungguhnya makna dari sapaan "jangan takut" yang keluar dari mulut malaikat dan Yesus Kristus ini?
Pesan ini sepertinya oase di padang gurun bagi siapa saja yang mengalami ketakutan dan kekalutan luar biasa. Pesan ini membuat penerimanya siap menerima perintah dan pemberitahuan berikutnya. Pesan ini menenangkan dengan sangat luar biasa. Apalagi pesan ini disampaikan oleh Tuhan sendiri. Tuhan adalah jaminan dan perlindungan bagi orang yang menerimanya. Tuhanlah yang akan menguatkan dan membuat segalanya mungkin. Tuhan sendiri tahu apa yang akan terjadi. Penyerahan diri kepada Tuhan adalah satu sikap yang harus diambil. Apa yang dialami oleh wanita-wanita ini mengingatkan kita apa yang dialami oleh Bunda Maria ketika Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Maria juga mendapat sapaan, "Jangan takut." Pesan itu pun membuat Maria siap menerima kabar gembira bahwa dia akan mengandung Yesus dari Roh Kudus. Maria merasa takut, tetapi pesan "jangan takut" yang disampaikan dengan segala keyakinan dan jaminan rahmat dan penyenggalan Tuhan membuat Maria mampu menerimanya dengan segala keberanian. Maria Magdalena pun mengalami pesan yang sama. Sapaan "jangan takut" membuat dia siap mengabarkan tentang kebangkitan Kristus kepada para murid dan para murid supaya ke Galilea menemukan Yesus yang bangkit. Hati, perasaan, dan akal budi Maria Magdalena beserta temannya pasti tidak menentu, tetapi karena keyakinan yang luar biasa bahwa pesan ini disampaikan oleh Tuhan sendiri, maka mereka pun tetap percaya bahwa pesan itu pasti akan diterima oleh para murid Kristus. Tuhan menjadi jaminan mereka. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, jangan takut walaupun banyak musuh dalam selimut, banyak kekurangan, banyak penyakit dalam hidup, wabah virus corona belum juga hilang total, tetapi percayalah selalu kepada Tuhan. Kebangkitannya dari kematian sudah menjadi jaminan kita. Bersama Tuhan pasti kita selamat. Karena itu sapaan "jangan takut" yang 2000-an tahun yang lalu disampaikan Tuhan kepada para murid Yesus, dan hari ini pesan yang sama itu disampaikannya kepada kita, hendaklah kita terima sebagai satu peringatan bahwa firman Tuhan itu akan selalu jadi kenyataan dalam hidup kita kalau kita menerimanya dengan penuh iman. Dan hendaklah kita selalu sadar bahwa Tuhan selalu menjadi jaminan keselamatan dan kekuatan kita. Dia selalu hadir bersama sabdanya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya selalu punya kuasa dan terjadi seperti apa yang dikatakannya. Sapaan Yesus sesungguhnya berjalan bersama dia. "Jangan takut, aku menyertai kamu. Aku akan menjaga dan melindungi kamu." Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, terimalah pesan Paskah Kristus, jangan takut, dengan penuh keyakinan, karena Dia akan selalu menyertai kita dan menjadi keselamatan dan menjadi jaminan keselamatan dan kekuatan kita. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.